Kalau Ustazah bilang 4, pukul tangannya. Udah kebanyakan. Cek. 6
gambar di sini. Yang pertama yaitu berkas. Teman-teman merasa diberi julukan. Pernah? Yang kedua, pernahkah pas ketika mau makan pas lagi lapar-laparnya? Pernahkah makanannya jamin terselamatkan? Yang ketiga, siapa yang pernah yang kedua tadi? Aku. Yang ketiga, siapa yang pernah ditertawakan karena apa yang dikerjakan apa dilakukan? Yang keempat, disuruh-suruh melakukan ini dan itu. Aku pernah. Kelima, barang kalian dipinjam tapi tidak diberikan. Yang keenam, kalian tidak diajak bermain bersama. Pernah. Tujuh, pernahkah rahasia yang tidak diajak berbicara oleh teman sekelompok kalian? Yang terakhir, pernahkah kalian gimana perasaan kalian? Tidak nyaman, tidak enak. Beberapa perilaku itu dan perilaku itu karena menimbulkan tidak nyaman, maka bolehkah itu dilakukan? Tidak. Yang ini perlakuan itu termasuk salah satu bullying atau disebut juga dengan merundung. Ya. Merundung tidak untuk dilakukan. Nah, sekarang saya sediakan contoh. Si Amir pagi hari ini berangkat sekolah dengan sepatu keadaannya berlubang atau bolong. Teman-temannya banyak yang menertawakannya. Coba berikan tanggapan dan saran mengenai apa yang sudah terjadi tersebut. Tanggapan itu yang apa namanya menurut kamu itu kayak gimana? Seharusnya teman-teman saya itu tidak Pengertian. Teman-teman itu biasanya apa namanya mau nggak ya kalau memakai sepatu yang bolong? Kenapa tidak suka memakai sepatu yang bolong? Bisa saya memalukan kalau makan ikan di kurang nyaman, tidak nyaman, kurang nyaman. Kalau dipakai berlari, itu akan nanti keluar ya. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak ada anak yang seperti itu ya. Nah itu mungkin terjadi di zamannya Ustazah. Ya, kalau zamannya Ustazah masuk zaman benar. Tentu ada masih ada yang Nah, tanggapannya seperti itu. Kalau mungkin lihat temannya ada yang sepatunya bolong. Banyak yang mengatakan, oh sepatu bolong itu memang nggak enak. Kata apa namanya bagus, sepatu bolong itu tidak nyaman dipakai. Sarannya apa nak? Ini dia sekarang sedang termenung, sedang sedih.
aja teks bacaan literasi dulu. Teman-teman boleh membacanya dulu. Ada 2 lembar. Dibaca dulu siapa yang berani membaca sampai berat atau gambar. Ayo, kita. Oke, paragraf yang kedua siapa berani membaca? Oke. Bobi masih bersama Itan yang menurut kacamatanya dengan mengambil. Ya, Bobi memang harus setiap hari membantu Itan dan mengajarnya agar tidak merasa berguna. Itan sudah mengerti alasan Bobi memperlakukan dan istirahat Itan dan melakukan dia berlari di orang sekolah dan pembahasan dengan Itan berbalik arah dia masih Berikutnya paragraf yang ketiga baiknya ini dipotong menjadi 2 ya sampai ayat 9. Ya Ikhwan, apa-apa tadi sudah? Ikhwan? Oke. Saya sebenarnya ini ketakutan karena dia anak terpandai di kelas ini. Tidak pernah ada pelajaran yang susah buat dia setengah aku. Dengan suara lembut, Winda menasihati Putri bahwa tidak akan mempersiapkan Oke, lanjutnya.
Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang imbuhan. Imbuhan adalah imbuhan yang dilekatkan pada suatu kata untuk mengubah maknanya. Imbuhan hanya bisa diletakkan di awal kata. Penggunaannya pun juga dapat disesuaikan. Misal diberi akhiran. Imbuhan dapat berubah bentuk menjadi T bergantung pada kata dasar yang mengikutinya. Makna imbuhan Contohnya ada tersungkur. Tersungkur itu dari kata dasar apa? Sungkur. Nah, sekarang maknanya apa ya tersungkur itu? Terjatuh. Terjadi jatuh. Tersungkur itu kira-kira peristiwa yang terduga atau tidak terduga? Tidak terduga. Tiba-tiba terjadi. Selain tersungkur ada lagi teman-teman yang tersandung. Kalau tersandung itu jadi kata apa? Sandung. Maknanya kira-kira apa ya? Terpentok terus maknanya. Kita sekarang akan mencari makna-makna dari imbuhan ter. Makna imbuhan ter itu ada 4. Makna yang pertama yaitu menyatakan sebuah keadaan yang sedang atau sudah terjadi. Yang sedang terjadi atau sudah selesai terjadi. Contoh, terdiam. Nafas terdiam melihat temannya ramai gitu. Nafas terdiam melihat temannya ada yang menangis di dalam kelas. Yang kedua, terkunci. Terduga enggak ya? Tidak. Tapi ini sudah terjadi. Dia sudah terjadi. Ya. Terbuka. Dia tahu kalau terbuka karena sudah terjadi dan lainnya. Oke. Berikutnya. Atur menyatakan sebuah keadaan yang sedang atau sudah terjadi. Contoh, terdiam, terkunci, terbuka, dan lain-lain. 2. Menyatakan paling. Contoh, terpandai, terindah, tertinggi, dan lain-lain. Nah, kalau yang ini bisa dipahami nak, menyatakan makna paling. Paling itu wes gak ada lawan, gak ada tanding. Nah, halo, suasananya enak sekali untuk dipakai di kesian. Nah, terpandai maknanya berarti paling. Mira adalah siswa paling terpandai di kelasku. Berarti maknanya Mira adalah siswa paling pandai. Terindah. Rumah raja adalah rumah terindah. Tertinggi. Apa di sini tertinggi ya? Erlian adalah siswa tertinggi di kelasku. Berarti menyatakan makna paling tinggi. Ya, sudah dia melebihi yang lainnya. 3. Menyatakan keadaan yang terjadi tiba-tiba. Contoh, tersungkur, tertawa, terkejut, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu menyatakan keadaan yang terjadi secara tiba-tiba. Dan namanya tersungkur itu ada rencana enggak? Tidak. Tertawa? Ada. Kalau ada tapi kadang-kadang refleks ya. Nah, refleks ya melihat Rizky tertawa setelah melihat ayamnya kepleset.
ya, tertawa berarti tidak terduga sebelumnya. Terkejut. Bima terkejut mendapatkan hadiah mobil dari Bagas. Mobil maksudnya. Berikutnya yang keempat. 4. Menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. Contoh terdengar, terganti, terlupa, dan lain-lain. Demikian penjelasan tentang Ibu Hunter, trip, dan lain-lain. Terlupa. Yang keempat, menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. Contohnya, suara ketika yang itu terdengar oleh Evan. Jadi sebenarnya Evan itu tidak sengaja mendengarkan, tapi dia hanya mendengarnya karena dia waktu itu tidak sengaja mendengar. Ya, terganti. Posisi Bagas di dalam arena pertandingan sepak bola tergantikan oleh Fahri yang baru masuk lapangan. Tergantikannya tidak terlupa. Neta terlupa tidak membawa mukena hari ini. Berarti artinya itu hal yang tidak disengaja. Untuk awalanter ada yang makna awalanter ada yang menanyakan? Tidak. Kita ketiga yaitu sekarang tentang tanggapan dan saran ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kalimat tanggapan dan saran. Tanggapan. Tanggapan adalah reaksi terhadap apa yang dilihat, didengar, atau Tanggapan atau menanggapi itu adalah reaksi terhadap apa yang didengar, dilihat, atau dirasakan. Reaksi terhadap apa yang didengar, dilihat, atau dirasakan. Fahri makan. Ternyata waktu itu sayurnya pedas sekali. Padahal dia belum menambahkan cabai. Kira-kira tanggapan dari Fahri bagaimana? Ternyata pedas sekali sayur ini ya. Gitu cara refleks dia akan mengucapkan seperti itu. Tanggapan itu yang diucapkan. Nah, itu yang dirasakan tadi. Kemudian yang didengar. Evan tadi itu mendengar ada tangganya sedang cek topik. Ya, Evan langsung refleks memberi tanggapan. Apa kira-kira? Itu kenapa? Kata Bapak ini sudah akur ya. Palingan Itu namanya tanggapan. Apa yang dirasakan? Alif ini dicolek-colek terus sama temannya. Dia merasa tidak nyaman. Maka memberikan tanggapan bagaimana kira-kira? Jangan gitu lah, jangan lah ya kayak tadi gitu ya. Nah, jadi apa itu tanggapan, Rasya? Tanggapan adalah reaksi yang dilihat, didengar, atau dirasakan. Kalimat tanggapan dimulai dari memberikan fakta dari apa yang terlihat. Setelah itu dapat diikuti dengan pemberian opini yang sesuai fakta dan konteks peristiwa. Kemudian diikuti pemberian respons yang mengungkapkan perasaan pendengar. Boleh ditambahi dengan fakta dari apa yang dilihat. Tetanggaku ini kok anaknya bertengkar terus. Tetanggaku ini anakku bertengkar terus. Setelah itu dapat diikuti dengan pemberian opini. Opini apa? Tanggapan atau seumpama nggak bertengkar gitu, hidupku nyaman sekali ya mendengar ada anak teriak-teriak.
Saran. Saran adalah pendapat atau anjuran untuk menyelesaikan masalah. Setelah memberi tanggapan, hal berikut yang dilakukan adalah memberi saran. Pemberian saran dilakukan dengan pemberian pendapat yang logis dan sesuai fakta. Kalimat saran dapat dimulai dengan menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan semestinya. Saran itu adalah sesuatu yang dilakukan setelah dia memberikan tanggapan atau respon dari apa ya? Nah, kalimat saran dimulai dengan pemberian pendapat yang dilakukan adalah memberi saran. Memberi pendapat atau anjuran untuk menyelesaikan. Pendapat atau anjuran tadi dinamakan dengan saran dan menggunakan kata apa biasanya saran itu sebaiknya, seharusnya. Tadi contoh tanggapannya seharusnya dan semestinya. ya. Sekarang perhatikan ada contoh. Contoh tanggapan dan saran. Situasi. Beberapa anak mengolok-olok Ega karena sepatu yang dipakainya berlubang. Contoh tanggapan yang sesuai berdasarkan situasi adalah tidak ada anak yang mau memakai sepatu bolong ke sekolah. Memakai sepatu bolong akan menyulitkan Ega saat berjalan dan berolahraga. Ega pasti merasa sedih karena diolok-olok temannya. Ini dari satu tanggapan itu berdasarkan fakta apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Dia melihat ada temannya memakai sepatu yang bolong. Langsung keluarkan tanggapan. Nah, tidak ada anak yang mau memakai sepatu bolong ke sekolah. Memakai sepatu bolong menyulitkan. Contoh saran yang sesuai berdasarkan situasi adalah sebaiknya anak-anak tersebut berhenti mengolok-olok Ega. Akan lebih baik jika mereka menghibur Ega. Demikian penjelasan tentang kalimat tanggapan dan saran. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Untuk caranya tadi berupaya memberikan sesuatu yang bernilai positif. Ya. Nah, sekarang teman-teman silakan berkelompok dengan teman tim kelompoknya. Ya, tim kelompoknya. Ustazah mempunyai sesuatu. Mau mengerjakan di bawah apa di tempat duduknya saja? Yang mau di bawah boleh. Ya, silakan berkelompok dengan temannya. Di situ teman-teman, tadi ada contoh kasus Bobi. Bagaimana menurut kalian sikap Bobi? Kemudian apa yang seharusnya dilakukan Bobi? Teman-teman, diskusikan dengan timnya. Boleh.
Oke, manfaatkan waktu dengan baik. Boleh mengingatkan temannya yang belum ikut bekerja sama. Oke, Bima bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Oke, silakan. Oke, ucapkan takbirnya untuk apa yang sudah selesai.
Iya deh, ya. Oh, ini aku lihat. Benarnya apa ya? Yang terkunci, terbuka, dan lain. Ini Lain. Dua, menyatakan paling. Contoh, bertanding, terindah, tinggi, dan lain-lain. Menyatakan keadaan yang terjadi tiba-tiba. Contoh, tersungguh, tertawa, terkejut, dan lain-lain. Menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. Contoh, terlibat, terjadi, terlupa, dan lain-lain. Demikian penjelasan menyatakan sebuah keadaan. selesai. Boleh dikumpulkan ya, saudara.
Boleh.